Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pojok Podcast DKPKP. Spesialnya hari ini saya kedatangan owner dari di depan saya sudah jelas Lasanya. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asril, saya pendamping di Sudin KPKP Jakarta Utara dan saat ini saya bekerja di Kecamatan Cilincing. Tadi yang udah saya spill tadi, owner dari Lasanya ini ibu muda, terus dia pintar masak juga, udah gitu dia guru juga katanya, terus udah gitu dia pintar bahasa Jerman nih. Nah, kita spill dikit, abis itu kita ajak, kita ngobrol-ngobrol sejarah dan apa sih suka dukanya produk dari untuk menciptakan tuh produk Lasanya. Langsung aja ke Ibu Nailil. Kita manggil Ibu atau Mbak nih? Mbak aja ya Mas. Mbak aja. Kan masih muda Mas. Oke, siap. Nah, tadi kan udah pakai udah spill dikit pakai dia bisa bahasa Jerman. Coba Bu perkenalkan diri pakai bahasa Jerman produknya, siap? Gimana? Oke, siap Mas. Siap. Oke. Kita santai aja Bu hari ini. Iya. Gitu. Hai, Assalamualaikum. Ich bin Nailil, ich komme aus Koja, Jakarta Utara. Ich fühle mich sehr geehrt, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ngerti nggak Mas? Enggak, saya nggak tahu. Pokoknya apa itu? Nanti ada subtitle kali Bu ya di sini di depannya tuh. Saya translate aja nih ya. Translate aja gitu. Oke, saya itu tuh bahasa Jermannya saya tahunya tuh cuman Vater, Mutter, apalagi tuh Dankensun, apa itu artinya tuh. Pokoknya gitu-gitu itu ya Bu ya. Itu bisa Mas Asril. Ya, spill dikit nggak apa-apa lah ya, dikit-dikit gitu kan. Artinya apa tuh tadi Bu? Tadi saya memperkenalkan diri. Hai, nama saya Nailil Muna. Saya datang dari Koja, Jakarta Utara. Saya merasa terhormat sekali bisa berada di sini dan terima kasih untuk undangannya. Gitu, Mas. Oke, siap. Bu, Lasanya ini kan produk yang istilahnya jawaranya tuh di Jakarta Utara. Pokoknya di Jakarta Utara tuh siapa sih yang nggak kenal yang produk Lasanya tapi mereknya Ibu Nailil atau Mbak Nailil nih gitu kan. Coba Bu ceritain sedikit Bu before dan afternya, gimana terbentuknya nama Lasanya, terus suka dukanya juga, terus gimana prosesnya juga sampai itu brand Lasanya itu terkenal tuh di Jakarta Utara. Siap. Yep. Santai aja bisa. Mudah-mudahan sih nggak cuma di Jakarta Utara ya Mas, terkenalnya seluruh DKI gitu kalau bisa. Amin. Jadi tuh awalnya saya jualan Lasanya ini itu karena pandemi Mas. Oke. Jadi pada saat sebelum pandemi saya itu ngisi-ngisi snack berupa kebab di sekolah-sekolah di Jakarta Utara. Itu udah ada 30 sekolah yang kita isi. Waktu itu sehari keluar kebab itu sekitar 500 sampai 600 piece. Udah ada 10 pegawai juga. Terus karena pandemi itu kan sekolah diliburkan. Jadi saya ada tanggung jawab moral juga. Orang-orang yang udah lama bantuin saya kan juga punya banyak tanggungan lah gitu. Jadi saya berpikir bagaimana nih caranya memanfaatkan peralatan yang ada, peralatan yang waktu saya jualan kebab itu ada freezer, terus ada banyak peralatan masak gitu. Itu bagaimana biar terfungsikan kembali gitu. Akhirnya saya mikir karena saya waktu itu juga punya bayi ya, punya anak kecil. Itu bagaimana caranya biar saya bisa memproduksi makanan yang penyajiannya mudah gitu, tinggal panggang, bisa di frozen kan. Jadi praktis, jadi walaupun misalkan ada orderan itu saya masih tetap bisa ngurusin anak. Kan kalau misalkan Lasanya itu bisa tinggal panggang, itu kan saya tinggal panggang, habis itu saya bisa sambil nyuapin anak, bisa sambil mandiin anak gitu kan. Sedangkan awal-awal setiap kita ngerintis usaha kan nggak bisa kita langsung bayar orang gitu. Jadi awal-awal semua saya kerjain sendiri. Jadi saya coba awalnya itu eksperimen sekitar 3-4 kali saya coba bikin, terus coba saya bekukan, apakah habis itu saya panggang, apakah konsistensi, rasa, dan kualitasnya apa berubah gitu setelah beberapa hari. Terus saya coba lagi beberapa kali sampai akhirnya dapat formulanya gitu Mas.
Yes, yes. Dan sekarang udah berkembang ke beberapa varian yang lain gitu. Jadi bukan cuma lasagna, ya ada pizza roll, ada brulee juga. Tanya dikit Bu, kenapa lasagna? Kenapa lasagna? Kenapa nggak makanan kekinian Indonesia aja Bu? Kenapa lasagna gitu? Ya itu tadi Mas, praktis, terus ini tuh sangat mudah dikembangkan. Jadi kalau misalkan makanan yang menuntut saya untuk stay di dapur, itu misalkan ada orderan dadak masak gitu, itu kan misalkan saya buka cabang tempat lain, itu otomatis akan sulit ya membuat SOP-nya, karena kan ada istilah beda tangan beda rasa gitu kan. Betul. Kalau ini, kalaupun misalkan dibawa ke Tamrin, sekarang saya udah di Tamrin, terus habis itu ada juga di Rawamangun, terus di Pinang Ranti, itu walaupun rumah produksinya di Koja, rasa dan kualitasnya nggak berubah sama, gitu, ya, tetap betul. sama. Karena kan dapur produksinya terpusat di situ gitu. Jadi mereka tinggal panggang, dan kalaupun misalkan ada yang mau ngejual lagi gitu, misal jadi reseller, itu pun sangat memudahkan dia gitu. Jadi dia tinggal sedia freezer, terus panggang gitu. Kesulitan-kesulitannya terkait bahan lasagna itu apa sih itu Bu? Kan ini kan makanan western ya Bu ya istilahnya. Nemu kesulitan nggak Bu sih Bu terkait bahan-bahan bakunya gitu? Sampai saat ini sih alhamdulillah enggak ya Mas ya. Apalagi yang paling terpengaruh itu kalau misalkan harga tomat sama wortel kan suka naik turun ya. Itu berpengaruh gitu. Bukan terpengaruh karena ketidakadaannya ya, tapi dari harga. Jadi HPP-nya kan naik, harga pokok produksinya naik gitu. Tapi kalau yang lainnya kayak keju, terus daging itu berlimpah sih. Kalau daging paling kalau mau lebaran ya harganya naik gitu. Terkait ini kan target pasarnya nih Bu, saya pernah lihat juga di beberapa tempat outlet juga yang produknya sejenis seperti ini Bu ya. Pasarannya itu hari-harinya itu gimana Bu? Target pasarnya? Kok saya jadi Bu lagi ya Mbak? Aduh. Oh iya, saya nggak perhatiin tuh. Kalau nggak saya protes dari tadi tuh Mas. Siap. Oke Mbak Delil, ya gitu. Antusias warga atau masyarakat nih terkait makanan lasagna ini gimana itu maksudnya? Dalam periode seminggu itu ada beli berapa kali kah, atau misalkan ada permintaan terus-terusan kah dari misalkan teman atau bahkan dari teman-teman aja ada pengajian gitu, gimana biasanya? Kalau penjualannya sih setiap hari itu tuh paling banyaknya di online Mas. Terus yang paling banyak beli itu anak-anak sekolah sama ibu-ibu rumah tangga yang pengen bawain bekal buat anaknya. Jadi kalaupun misalkan anak sekolah yang beli, itu biasanya emaknya yang beli. Yang beli untuk dibawain gitu, untuk bekal sekolah kayak gitu. Atau sering juga dijadikan untuk misalkan ngunjungin orang sakit. Atau hantaran gitu ya Bu ya? Atau hantaran juga pernah, hampers, terus snack untuk berbagai macam acara. Atau kalau di Tamrin itu yang ramenya biasanya jam makan siang. Jadi orang-orang kantor pun pesen gitu kan. Tamrin itu dikelilingi sama perkantoran. Jadi makanya ini saya paketin Mas. Jadi lasanya 2 sama minuman 1 gitu, namanya paket happy gitu. Paket happy. Sebentar. Sebelum ini berubah nama jadi lasagna, itu gimana sih Bu proses kenapa tertarik gitu? Maksudnya join ke kita gitu. Gimana awal ceritanya gitu? Jadi awalnya itu dulu saya namanya bukan ini sebenarnya Mas. Apa tuh? My Lasagna. My Lasagna. My Lasagna. Untungnya saya waktu itu ketemu sama Pak Dedi dari Dinas KPKP, pendamping jakpreneur Dinas KPKP di Jakarta Utara. Jadi awalnya namanya Lasagna, terus My Lasagna. My Lasagna. Setelah itu ketemulah pendamping kita jakpreneur di KPKP Utara. Iya. Terus habis itu gimana? Ditawarin kah atau langsung Ibu gimana cerita itu? Habis itu katanya Ibu ikut jakpreneur aja katanya. Dari situ tuh saya banyak banget dibantuin untuk ikut pelatihan gitu. Dulu kan saya My Lasagna itu
jalan gitu aja gitu, menawarkan produk pun hanya ke saudara, teman gitu, terus tetangga. Jadi belum begitu luas. Nah pada saat bergabung ke Jakpreneur di bawah DKPKP itu banyak banget kegiatan mendapatkan kegiatan, kemajuan akses juga. kemudahan gitu ya. Terus difasilitasi juga banyak kayak akses pasar ya melalui bazar gitu. Siap. Terus pelatihan digitalisasi waktu itu, marketing dan lain sebagainya. Terus pembukuan itu banyak banget. Terus juga alhamdulillah Pak Dedi tuh aktif banget orangnya, jadi sering banget misalkan ada apa-apa, ibu ikut ini ikut itu gitu. Dari situ tuh saya banyak ketemu sama teman-teman UMKM, terus banyak terinspirasi juga. Terus akhirnya dulu kemasannya nggak kayak gini mas, jelek gitu. Belum bagus, coklat biasa aja gitu. Masih konvensional Bu ya, pokoknya bungkus makan habak gitu paling dikasih habak ya langsung dihabak deh pokoknya, bungkus masak dengan dihabak gitu ya. Cuman kasih stiker gitu doang gitu. Okay. Jadi lama-lama ya alhamdulillah sih berproses ya. Gitu. Semakin dikenal juga, jadi banyak banget. Alhamdulillah melalui bantuan Jakpreneur DKPKP, Lasanyal juga sudah bersertifikat halal dan juga HAKI. Itu sangat penting banget untuk usaha ya gitu, karena di luaran sana tanpa melalui lembaga atau dinas itu harus bayar sekitar 4.500.000. Jadi alhamdulillah banget saya bisa bergabung di Jakpreneur DKPKP. Terbantu ya Bu ya. Sangat terbantu. Terus saya juga pernah dengar nih dari tahun 2021 itu Bu Nailil aktif banget nih ikut-ikut kegiatan, terus pelatihan-pelatihan. Dan yang saya menarik itu waktu itu saat pandemi ya, Women Enterprise, betul nggak Bu waktu itu? Women Independent apa ya waktu itu ya? Oh yang di sama kedutaan Australia. Oh betul ya, gimana tuh? Itu gimana tuh prosesnya tuh Bu? Kenapa Ibu bisa kepilih? Katanya 30 besar apa 20 besar tuh Bu? Senasional ya waktu itu tingkatnya. Oh itu aduh banyak Pak. Saya jadi bingung. Saya bingung. Jadi waktu itu saya pernah sama Kemenkop UKM masuk 20 besar seluruh Indonesia. Siap. Terus mendapatkan banyak fasilitas ya, kayak pelatihan lebih mendalam lagi tentang bisnis bersama pakar-pakarnya gitu selama 4 hari. Kemudian menang juga waktu itu jadi Duta Jakpreneur. Duta Jakpreneur itu dari pesertanya 2.000 peserta seluruh Jakarta ya. Terus yang terakhir nih saya dengar, saya baru aja nonton kemarin tuh di TV swasta, Ibu katanya juara ya di Juragan Zaman Now. Itu gimana sih tuh Bu? Gitu. Itu seru loh. Saya aja makanya wow, ketemu artis-artis, udah gitu ketemu pakar-pakar dalam hal bidang usaha tuh kayak Redo Barak ya, terus sama si Pak Irwan Musri ya. Itu gimana sih tuh Bu ceritanya tuh? Makanya wow, oke juga nih Bu Nailil masuk ya, juara ya waktu itu ya. Ya alhamdulillah di batch saya menang. Terus saya juga nggak nyangka banget soalnya itu kompetisi UMKM tingkat nasional ya Mas ya. Jadi yang daftar itu banyak banget, terus diseleksi jadi yang dari ribuan seleksi di Jakarta atau seluruh Indonesia. Terus kategorinya juga luas, ada kuliner, craft sama fashion. Terus dipilih 100, itu kita diminta untuk mengirimkan produk, padahal waktu itu ya saya kemasannya belum bagus lah waktu itu, belum cetak kemasan yang rapih gitu. Sedangkan kompetitor yang lain itu, peserta-peserta yang lain itu semuanya kemasannya udah bagus-bagus, udah yang cetak di pabrik gitu udah ya. Mumpuni pokoknya udah siap lempar ke pasar gitu ya pokoknya. Ternyata dari 100 besar ini saya masuk 46 besar. Nah yang 46 besar ini Mas berkesempatan untuk mempresentasikan usahanya di depan para panelis gitu, seperti Irwan Musri, Redo Barak dan lain sebagainya. Terus setelah itu Bu? deg-degan banget, soalnya kan itu yang datang dari seluruh Indonesia Mas. Jadi 46 besar itu ada dari Kalimantan, dari Bali, dari berbagai daerah lah gitu. Ternyata di pas pengumuman alhamdulillah lolos. Nah yang 36 besar ini itu berhak untuk masuk TV, untuk mendapatkan dana tambahan atau investasi gitu.
Saya ngerasa takjub aja gitu, seorang Mbak Nailil gitu kan di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, ditambah dia juga apa namanya owner ya. Katanya udah berapa cabang tuh Bu buka outletnya Lasanel? Kalau untuk outlet yang fisik sih ada di Tamrin, tapi kalau yang buka online ada 5. Jadi kayak macamnya cloud kitchen gitu, Mas. Terus saya mau tadi mata saya tuh tuju ke depan aja tuh. Saya mau spill dikit nih Bu. Ada produknya selain lasanya, kita ada produk minumannya juga Ibu. Ini kayak produk baru atau saya baru ini apa namanya? Takjub juga misalnya ini wow ada lemon madu selasi. Nah, bisa dilihat sobat-sobat DKP. Nah ini dia minumannya juga ada ya Bu ya. Terus katanya merambah ke ini juga ya, snack box juga ya Bu ya. Snack untuk e-order. E-order. Jadi oh gitu e-order. Iya. Seperti ini ya contohnya. Untuk acara-acara di dinas-dinas itu biasanya yang di-order ini snack. Bu ke sobat DKPKP tuh. Jadi kalau teman-teman atau sobat-sobat DKPKP ini kalau ada rapat atau meeting atau misalkan ada arisan di rumah nih bisa pesan e-order ke Bu Nailil. Iya benar, ini istinya menarik banget ya. Gitu. Ini ada lasanya mini, terus ada ini egg tart, ini juga alhamdulillah sih banyak yang suka ya Mas. Ini egg tart, terus ada kebab. Oh, produk unggulannya ya di produk kebabnya itu. Jadi alhamdulillah sekolah kan udah jalan lagi nih Mas. Jalan. Jadi kebab jalan lagi, rasanya juga jalan gitu. Gitu. Tadi spill dikit Bu, ini ada varian apa aja nih Bu di produknya Lasanel ini? Tadi ada satu paket ini isi berapa Bu? Isi 4. Isi 4 ya? Isi 4 dengan varian rasanya apa aja tuh Bu? Boleh milih. Boleh milih ya? Nah di sini tadi ada rasa apa aja tuh Bu? Bisa ditunjukkan nggak ke teman-teman sobat DKPKP? Ini ada rasa beef original. Oke. Terus kalau yang ini nih kelihatan nggak ya? Nah, harus diangkat ya. Ini wanginya udah ini ya. Spicy. Wanginya udah enak di sini nih, udah kecium harum-harum masih udah pengen nyobain ya Mas? Iya. Ini cheesy, rasanya cheesy, terus ini pizza roll. Gitu. Nah, tadi kan satu kotak ini isinya 4 atau berapa? 4 ya? Isinya 4 Mas, ya? Boleh milih varian. Boleh varian di sini ya. Harganya berapa tuh Bu? Kalau satuan kan 15.000. Nah, kalau 4 itu lebih murah Mas. Oh gitu. Satu paket 4 ini lebih murah jadi 55.000. Nah, tadi ini yang produk minumannya ya. Kalau minuman ini varian baru ya Bu ya. Tadi saya lihat di lemon madu selasi sama apa nih? Sama juga ya, masih sama. Iya. Oke. Ini lihat sobat-sobat DKPKP mau icip-icip nggak? Boleh Mas. Kalau Mas Asril kekurangan vitamin C ini bisa banget. Terus kalau misalkan sering sembelit, oh iya. Ini tuh karena terbuat dari lemon madu selasi seperti namanya Mas. Jadi insya Allah sehat. Oke, siap. Kayaknya ini ya. Terus nggak pakai bahan pengawet. Nah itu yang penting ya Bu ya. Itu yang penting. Pokoknya gini, saya mau icip-icip sebentar, mau coba rasanya karena saya baru lihat nih, oh ada produk minuman juga Lasanel. Saya mau kepo-kepo bentar ya, Mbak ya. Boleh Mas. Mbak Bu saya dari tadi Mbak atau Ibu sudah kebiasaan ya gitu. Mungkin maklum Bu, kalau yang lebih senior saya lebih agak santun ya lah. Emang umurnya berapa Mas? jangan. Kita spill dikit tapi dari minumannya dulu, habis itu nanti boleh kita apa namanya icip-icip ya. Boleh banget Mas. Hati-hati ketagihan ya Mas. Oh iya. Kita icip-icip ya, yang di depan jangan pada sirik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya Mbak. Seger ya Mas ya? Mbak, aduh, ini kalau lagi panas-panas ya, bisa dari kita nih kalau orang lapangan ya, sudah lapangan minum ini langsung nyes gitu loh. Berarti harus bawa bekal lemon madu selasi by Lasanel Mas. Oh iya, ini marketnya udah ada di mana aja Bu? Di toko online kah atau apa aja sudah ada? Udah ada di Shopee Food, Grab Food, sama GoFood. GoFood. Atau langsung chat ke saya juga boleh, ada di IG-nya lasanel.id. Nanti ditampilin ya. Itu ada nomor saya. Gitu. Nah, minumnya sudah, sekarang saya mau icip-icip. Yang mana nih Bu yang spesial semua nih? Saya mau coba yang mana ya?
cap cip cup, coba. Gerabang kuncup. Kayaknya saya lebih coba yang ini dulu ya Bu ya. Nanti kita spill bareng-bareng. Ini tadi apa Bu rasanya? Apa? Ini brulee spicy. Brulee spicy. Maaf, kelihatan nggak? Aman ya. Nah ini kita icip sebentar. Masih hangat ya Bu. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Brulee spicy. Emang enak nih kalau sore-sore atau pagi-pagi nih sama kopi hangat atau sama teh. Bener. Ini bisa juga Mas dipesen dalam bentuk frozen. Kalau Mas Asril punya oven di rumah, bisa order yang frozen, nanti tinggal dipanggang di rumah. Jadi bisa menikmati dalam keadaan hangat gitu ya. Jadi anget-anget. Lumayan Bu, harga dengan harga 15.000. Isinya juga full penuh gitu kan. Terus udah gitu disajiinnya juga masih hangat-hangat kalau ibu langsung order langsung ya ke rumah atau ke by phone ya. Bisa gitu. Iya, bisa frozen, bisa matang juga bisa. Kalaupun udah matang itu bisa diangetin di microwave atau masuk ke Jadi Magicom. keterusan Mbak. Silakan Mas. boleh Mas. Ntar, saya mau spill yang kedua lagi. Yang ini nih kayaknya, yang agak melingkar-melingkar nih apanya namanya? Ini namanya pizza roll. Pizza roll. Pizza roll. Nah, ini juga alhamdulillah banyak yang suka. Oh ini ya, paling the best ya. The best semua nih kayaknya. Kita spill dikit ya. Biasanya kalau pizza roll pakai tangan sih Mas. Oh gitu. Ambil aja gitu. Udah steril. Ya, Bismillah. Udah ini juara nih, juaranya utara emang bener. Rasanya punya Mbak Nailil. Gak ada tandingannya, udah aman. Amin. Terus Mbak, tadi kan kita cerita yang asik-asik aja nih ya. Duka-dukanya apa aja sih Mbak? Bisa di kayak bahan untuk pelajaran kita nggak bisa. Gimana sih suka dukanya, jatuh bangunnya, usaha. Biasa kan namanya usaha kan. Sambil ngunyah ya. Sambil Punya dulu Mas, dinikmati dulu. Ini saking enak banget ini, ya ampun. Balik. Jadi tadi suka dukanya nih membangun bisnis Lasanal ini gitu. Gimana sih dari nggak usah dari awal sampai akhir, pokoknya paling berkesan lah duka-dukanya. Apa ya? Tadi kan awal katanya ada pandemi ya, itu di situ kan titik nolnya mulai dari produk Lasannya. Itu jadi awal pada saat pandemi itu, jadi yang biasanya saya kan dari kebab itu dapat pemasukan harian ya, habis itu tuh 0 sampai tabungan aja habis Mas. Oh Allah. Soalnya kan nggak ada pemasukan lagi ya, punya anak 2, terus habis itu suami juga kan terdampak, namanya ngajar kan. Terus habis itu otak-otak lagi, terus bikin produk apa ya gitu kan. ya kan memasarkan ini itu juga kan nggak langsung tiba-tiba semua orang tahu terus beli gitu, itu kan merintis juga. Terus pernah waktu itu nyoba jualan di pinggir jalan di depan Indomaret gitu, itu saya gerobaknya baru turun udah langsung dipalak Mas. Wah. Sama preman iya, jadi langsung minta 150.000. Jadi ada uang keamanan lah apalah gitu, kita aja jualan aja belum tentu dapat untung, untung aja belum gitu, udah langsung dimintain 150.000 waktu itu. Apa lah ya Bu ya, itu namanya ya dinamika dari sebuah usaha ya Bu ya. Jatuh bangunnya, terus ya itu mungkin bisa jadi pelajaran buat kita atau buat teman-teman sobat TKPKP atau teman-teman Jackpreneur lainnya, bahwa sebenarnya tuh usaha itu tuh nggak melulu untung bahagia suka gitu kan, tapi kan harus ada gejolak gitu kan sebagai buat pelajaran kita Bu, ibroh kita ya Bu katanya ya. Iya betul. Betul gitu. Terus saat ini mau bikin apa lagi nih Bu? Saat ini aduh, ini pikiran Bu. Saat ini apa ya, di spill nggak ya Mas ya? Dikit-dikit aja Bu, dikit aja biar kita agak surprise lah gitu kan. Apa ya Mas ya, jadi tadi kan minuman udah, terus produk snackbox udah, terus ini tadi yang paling awal ini kan produk Lasannya. Mau apa lagi? Atau produk keringnya kah atau yang lainnya? Enggak Mas, saya pengennya
pengen banget lasanya itu ada di seluruh Jabodetabek gitu. Jadi punya outlet di banyak tempat. Jadi saya pengennya kalau cita-cita saya dalam waktu dekat ini itu menjadi juara lokal gitu ya Mas ya. Jadi pengennya itu saya belum berpikir untuk kayak go nasional gitu, buka cabang di Jogja, buka cabang di Bandung gitu. Karena itu akan berpengaruh pada distribusinya. Terus habis itu di sana kan kita otomatis kalau kayak di Jogja mungkin orangnya lidahnya lebih suka manis dan harga jual juga kan harga jualnya di sana itu masih di sana kan terkenal murah-murah misalkan kayak gitu ya. Kita harus ngebaca lagi habit pasarnya gitu. Kalau di sini kan pasar ya, pasar gitu. Kalau di sini misalkan saya di seluruh Jakarta ya udah distribusinya seluruh Jakarta itu lebih mudah gitu. Kalau misalkan seluruh Jakarta udah saya kuasain, udah jadi juara lokal, saya baru buka brand lain gitu. Jadi nggak pengen buka nambahin produk yang lain selain dari jenis-jenis ini gitu. Oke, siap. Nah tadi bicara sukanya. Omsetnya berapa sih Bu? Boleh info ke kita nggak Bu? Dari bahkan range harga aja lah. dari awal tahun 2020 ya mulainya kan. 2020. Ya 2020 sampai 2022 kemarin ya. Sampai sekarang ini omsetnya gimana tuh Bu? Ya alhamdulillah sih meningkat ya Mas ya. Gitu. Dari tahun 2020 itu paling per bulannya. Tahun 2020 itu saya mulai Juni itu di akhir tahun itu dapat sekitar ada 80-an. Wow. Baru itu. Baru dari Juni sampai Desember. Terus di tahun 2022 ya alhamdulillah meningkat di 3 digit ya berarti ya. Dan 2022 ya alhamdulillah meningkat lagi gitu Mas. Gitu. Dengan produk lasanya doang loh padahal omset tuh udah sampai ratusan juta sampai TKP. Banyak ini ya celah ya Bu ya. Sebenarnya sih saya juga mau tanya juga nih terkait tips and triknya Bu supaya usaha itu Ibu selalu gemilang lah istilahnya. Gitu, selalu ini udah terkenal banget ini di Sudin KPKP Utara pokoknya. Tips and trick atau saran atau wejangan nih buat kita sebagai anak muda nih atau buat sobat TKPKP apa nih Bu supaya kita ke-trigger usaha tuh menyenangkan gitu loh. Iya. Saya sih tips dan triksnya itu kalau tips ya, pertama kalau kita pengen usaha itu jangan direncanakan tapi dilakukan. Betul. Satu tuh. Jadi langsung action aja gitu langsung ya. Action aja gitu. Action pertama. Nanti biarkan dalam perjalanannya waktu biar Allah yang ngajarin kita gitu, biar Allah yang ngasih ilham ke kita. Sebaiknya nih usaha ini dibawa kemana, terus cara memajukannya seperti apa gitu. Jadi jangan berhenti di rencana. Langsung take action. Satu take action tuh. Yang kedua, ilmu usaha itu luas banget, nggak ada ujungnya gitu. Jadi kalau kita jadi pengusaha berarti kita memutuskan untuk belajar seumur hidup. Karena tren pasar, tren marketing itu selalu berubah. Kayak mungkin beberapa tahun yang lalu kan belum ada Shopee. Terus yang namanya jualan itu belum ada online gitu. Terus tiba-tiba kesini semua orang jualan di Instagram. Terus berubah lagi dengan sangat cepat, semua orang jualan di TikTok, semua orang jualan di Shopee gitu. Iya, kita nggak tahu besoknya itu akan ada gaya jualan seperti apa lagi nih. Jadi kita kalau jadi pengusaha berarti kita memutuskan untuk tidak berhenti belajar. Harus terus-menerus belajar dan mencari mentor. Tadi kedua itu apa? Tidak berhenti, terus belajar ya. Terus belajar. Terus yang terakhir cari mentor yang tepat. Jadi ternyata dalam perjalanan saya ya alhamdulillah saya banyak banget setelah ikut Jakpreneur, terus banyak banget jadinya itu sangat mudah ikut kayak
lolos misalkan kemarin Entrepreneur Hub dari 100 UMKM DKI Jakarta ya. Wow. Di situ langsung dapat mentor gitu, dikasih mentor, dikasih bahkan akses ke investor gitu. Kita bisa presentasi ke investor, terus kayak kemarin aja Juragan Zaman Now kan saya dikasih mentor juga gitu. Nah dari situ tuh kita insya Allah akan ketemu mentor-mentor yang terbuka sama kita gitu. Jadi kita nanya apapun dia mau jawab walaupun kelihatannya kayak ih dia mentor ini udah terkenal, udah hebat gitu. Tapi mereka ternyata saya banyak banget ketemu orang baik gitu yang mau berbagi ilmu. Seru ya? Seru ya Bu ya? Seru banget ya gitu. Jadi iri lu sebenarnya. Ayo Pak. Siap. Nah terus tadi tips and triknya, terus kalau misalkan wejangan nih buat sobat-sobat DKPKP apa nih misalkan yang bisa dibagi gitu untuk ke teman-teman sobat DKPKP gitu. Wejangan apa sih pokoknya apa tuh? Biasanya nih kalau orang-orang usaha kayak gini nih banyak nih apa namanya wejangan-wejangan atau dari mana gitu kan. Apa ya Pak? Info atau apa atau dari mana atau punya guru kah atau apa. Biasanya seru tuh biasanya kalau orang bisnis. Apa ya Pak ya? Ya Bingung. Mungkin wejangan itu dari orang terdekat kan, suami gitu yang selalu mensupport gitu kan, atau pihak dari keluarga gitu. Kalau keluarga gimana tuh Bu? Kalau keluarga sih alhamdulillah mensupport. Support ya. Kalau suami sih selalu bilangnya apapun yang kita sedang hadapi gitu, kita misalkan mau lagi jualan mau ngapain itu harus selalu jujur gitu. Oh intinya jujur ya. Jujur harus selalu jujur. Jujur. Kalau berbisnis itu harus jujur. Misalkan dagangan kita aduh agak gosong nih, jujur aja gitu. Jujur. Aduh maaf ya tadi agak gosong atau kayak gimana gitu, lebih baik jujur. Jujur, betul. Terus apa lagi tuh Bu? Dari siapa lagi nih Mas? Ya bebas dari manapun atau yang bisa nge-trigger Ibu, oh kalau bisnis itu harus seperti ini. Sebenarnya sih salah satu yang bikin saya semangat ya Mas ya. Betul. Itu kondisi kita. Kondisi bangsa kita lah kayak gitu yang bikin saya semangat salah satunya ya. Jadi kayak Cina itu kan mereka itu ibaratnya bisa dibilang OKB ya, orang kaya baru yang bisa sukses dari jualan gitu kan. Sedangkan kita itu masih jadi konsumen. Jadi dari hulu ke hilir itu kita masih produk-produknya masih disuplai kayak gitu. Sedangkan kita sendiri itu di masyarakat kita itu masih yang mendoktrin anak kita. Misalnya saya tuh pengen banget gitu ibu-ibu di seluruh Indonesia itu jangan pernah ngomong gitu ke anaknya, kamu mah anak ke orang miskin gitu, nggak usah mimpi terlalu tinggi gitu misal. Atau kamu mah ibu kamu atau bapak kamu mah nggak punya uang gitu, nggak usah kuliah kayak gitu kan, nggak usah, udah kamu lulus ini langsung kerja aja gitu. Padahal ternyata untuk bisa kuliah pun bahkan saya bisa sampai ke Jerman itu pun nggak pakai uang gitu loh. Oh itu gimana tuh Bu ceritanya? Jadi dikit. Nggak, intinya itu untuk apapun cuman butuh kemauan gitu loh Mas. Nanti biarkan Allah yang ngasih jalan. Kamu maunya begini, jalannya begini kayak gitu. Jadi jangan dimatikan ambisi-ambisi anak-anak kita gitu. Saya jadi gimana ya? Masih kalau pengalaman saya sama Mbak Nailil nih. Kita lagi nggak beradu Mas. Oh enggak apa-apa. Kayaknya iya seru aja gitu ngobrol sama Mbak Nailil itu jatuh bangunnya, terus dari awal gimana ceritanya dia sampai ke Jerman belajar masak lasagna gitu. Kita nggak beradu ya Bu, betul? Cuma nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Karena kan Tuhan beda. Karena Tuhan menciptakan ya, kamu harus kesini, kamu harus kesini gitu ya Bu ya. Itu kan jalannya gitu. Tapi ya gitu ya Bu ya, namanya orang bisnis. Suka dan duka itu harus kita lalui ya Bu ya, betul nggak? Benar, saya ketipu juga udah 2 kali Mas. Apalagi ya begini-gini. Kalau udah mentalnya nge-breakdown gitu udah kemana-mana kali gitu. Gitu. Gak apa-apa ya Bu, itu sebagai pelajaran buat kita semua.
bahwa tadi namanya berbisnis itu tidak selamanya mulus gitu. Nggak ada. Terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan nih Mbak Nailil, yang ingin disampaikan nih kepada sobat TKPKP terkait boleh bebas mau produknya ke, atau nanti kalau mau order kemana ke, atau nanti bisa apa namanya, atau bermitra, bisa nggak bermitra, atau misalnya kayak reseller atau gimana, bisa boleh gimana tuh? Jadi ini saya spill sedikit ya Mas ya. Jadi alhamdulillah berkah. Spill begini. Tapi launchingnya belum. Jadi Belum. alhamdulillah berkah dari kemarin itu saya ikut Juragan Zaman Now, itu ada beberapa yang kontak saya dan mau bantuin gitu untuk mengembangkan kayak gitu. Jadi ya insya Allah sedang dibikin konsepnya, bagaimana kira-kira dari segi sistem dan lain sebagainya itu matang, baru nanti dikembangkan sistem kemitraannya gitu. Oke, sistem kemitraannya. Gitu kan. Pokoknya tunggu aja spill dari Mbak Nailil produk jelasannya. Tapi kayaknya dalam waktu lama atau waktu bentar lagi nih? Ya doain aja biar lancar. Oke, siap. Pokoknya ini saya mau lanjutin makannya. Habis itu terakhir ya Bu ya, gini kan. Saya sebagai salah satu pendamping di Jakarta Utara, pokoknya ini produk-produk juara yang mumpuni lah pokoknya. Utara ini siapa sih yang nggak kenal sama Lasanyal gitu kan. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Nailil, semoga sukses selalu ya pokoknya. Amin. Yang terbaik buat Mbak Nailil dan produk Lasanyalnya. Kita tunggu meroket. Amin ya Allah. Amin. Makanya kita akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak buat kru dan tim-tim pendukung acara Pojok Podcast di KPKP. Terima kasih juga untuk segalanya yang sudah mensupport ya. Terima kasih juga buat tim dan teman-teman Jackpreneur juga yang ada di Jakarta Utara. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pojok Podcast DKPKP. Saya coba lagi ya. Saya mau coba yang ini. Habisin semuanya Mas. Iya.